Syekh Muhammad bin Al-Munir Ibnu Al-Jauzi. Di antara khasiat membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan keamanan di tahun itu dan akan segera diberi kabar gembira, yakni cita-citanya yang tercapai. Dan diupayakan ketika membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian dan berhias demi Maulid Rasulullah, karena beliau adalah kebanggaan kita. Beliau adalah yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Berkata Al-Imam Yafi'i Al-Yamani, barang siapa yang datang atau hadir di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia datang karena mengagungkan budi, ia mengagungkan akan pribadi Rasulullah, dan terbesar ia datang karena dorongan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu menjelma menjadi kebun surga. Dan siapa yang datang hadir di majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta, maka orang itu insyaallah taala dengan izin kudrat dan iradat Allah akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mencintai aku maka akan berkumpul bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita meluangkan waktu. Dari sejak awal memang dimulainya agak terlambat agar supaya kita ikut maulid semuanya. Karena rahasia maulid di pembacaan maulid. Karena ini Nabi kita. Ini sangat kita dambakan. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu, kita tinggalkan rumah kita, hadir di sini tidak ada tujuan yang lain kecuali kita ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mensyukuri atas nikmat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur kita hadir membawa cinta kepada Rasulullah. Karena rasa cinta, karena rasa rindu, kita adakan acara seperti malam hari ini. Kita kada sekadar memperingati maulid, tapi kita ingin membuktikan kepada Allah. Kita hadir membuktikan kita pun mencintai kekasihnya Allah. Kita pun merindukan Habibina wa Syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita hadir di sini, kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambah anugerah, kasih sayang, perhatian, rahmat kepada orang yang sangat kita cintai, penghulu kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bukan tidak punya hajat kami banyak ya Rabb. Kadang anak kami ada yang sakit, keluarga kami ada yang sakit, bahkan kami terkadang perlu berobat. Namun semuanya kami tinggalkan, kami hadir di sini. Kami ingin membuktikan kepada-Mu ya Rabb. Kami cuma ingin meluangkan waktu, tanda kami mencintai kekasih-Mu, tanda kami merindukan kekasih-Mu. Jujur di lubuk hati kami paling dalam, mungkin kami masih banyak maksiat, kami masih melaksanakan dosa, tapi jujur kami tidak mencintai maksiat, dan kami pun tidak mencintai dosa. Yang kami cintai adalah Engkau dan kekasih-Mu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih-Mu pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bahkan disebutkan anta ma'aman ahbabta, engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan berkat cinta ini kita tegakkan syariatnya Rasulullah. Berkat kita mencintai Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Berkat kita mencintai Rasulullah, kita hidup saling berkasih sayangan dengan yang lainnya. Berkat cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah hilangkan dendam di hati kita.
sifat permusuhan, iri dengki dan sebagainya. Allah bersihkan hati ini kecuali yang ada Allah wa Rasuluh sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita wafat membawa cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, anak zuriat keturunan kita dan keluarga kita husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita muliakan adalah para zuriatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus adalah guru kita bersama yang telah hadir pada saat ini, yang mana beliau jauh dari kota Surabaya datang kemari. Dan alhamdulillah, jadi yang sangat kita muliakan guru kita bersama, insyaallah tahu jangan sidin sudah insyaallah, yaitu al-alim ad-da'i ilallah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Aidarus. Kalau sudah Al-Aidarus, ingat dengan Habib Deon bin Muhammad bin Hussein Al-Aidarus, karena beliau salah seorang guru daripada abah guru kita di Sekumpul. Kemudian yang kita muliakan sama-sama para habaib yang hadir, alhamdulillah ada Habibana Faris bin Alwi bin Agil daripada Pasuruan, yang mana beliau salah seorang daripada santrinya Al-Habibana Taufik. Kemudian habib-habib yang lain, alhamdulillah tidak perlu disebutkan, para alim, para ulama, para guru, para pendidik, para pembimbing kita, dan juga terkhusus pada kedua orang tua kita yang sangat kita cintai dan selalu kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, keafiatan, kamilah, dan Allah Ta'ala selalu menjadikan mereka adalah orang-orang yang selalu reda kepada kita dan mendoakan kita selamat di dunia wal akhirah. Dan terkhusus pula kepada grup maulid yang dipimpin oleh Anakda Muhammad Iqbal beserta Abuya dan seluruhnya, dan seluruh jajaran panitia pelaksana acara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Limalam, dan kepada semua yang membantu relawan juga yang di luar, alhamdulillah minta rela kami nyaman duduk pian berdiri di sana. Mudah-mudahan kita semua sama mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, ulun tidak lebih mulia daripada pian yang berdiri di luar. Mungkin jasa pian lebih baik dan lebih banyak daripada ulun yang ada di sini. Ampuni kami, redai kami dan halali kami. Tanyaman kada buan pian yang duduk di luar. Kemudian yang terakhir, hadirin wal hadirat jemaah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari manapun, semua kita berkumpul dan berhimpun, cuma satu yang ingin kita dapatkan adalah redanya Allah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun al-hakir wal fakir untuk meneruskan pembicaraan, maka kita segera serahkan kepada guru kita bersama Al-Alim Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Aidarus. Kepada beliau waktu dan kesempatan dengan segala kehormatan kita berikan kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. صراط مستقيم قال الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus guru kita Guru Abdul Majid, Matta'anallahu ta'ala bituli hayati. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan oleh Allah ta'ala panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan beliau dan keluarga beliau, amin ya rabbal. Juga para habaib-habaib yang lain yang mungkin tidak bisa menyebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat, juga para orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, dari ulum, juga hadirin hadirat rahimakumullah, muslimin muslimat yang alhamdulillah pian semuanya bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang sudah hadir dalam majelis ini yang sakit disembuhkan oleh Allah. Berkah dari majelis yang mulia ini, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah dari majelis yang mulia ini, yang susah hidupnya disenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah majelis yang mulia yang kita hadiri malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rizki yang berlimpah. Berkah majelis yang mulia yang kita hadiri saat ini, mudah-mudahan Allah ta'ala kuatkan iman Islam kita, dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemberian yang begitu agung. Finish daripada kehidupan kita saat ini, Allah ta'ala melimpahkan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi ulun kira ulun sudah telat sampai di sini. Ulun berangkat dari guru habis sholat maghrib, ternyata alhamdulillah baru dimulai maulidnya. Jadi kita biarpun meskipun duduk di sana di seberang sana, tapi kita mendengarkan maulid. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah maulid ini ya, yang kita hadiri saat ini menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seseorang itu, Pak, ya, jika di dalam hidupnya tidak ada sedikit saja terbesit rindu lawan Rasulullah, sedikit meskipun sedikit, nah kita kalau sempurna nggak akan bisa kita. Sempurna rindu kita, cinta kita sempurna itu, kelas kita ini nggak akan bisa. Seperti layaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang sampai nggak mau makan
kecuali menatap wajah Rasulullah SAW terlebih dahulu. Nggak ada dari kita. Tetapi moga-moga, ya, mudah-mudahan ada sedikit saja, ya, terbesit keluar dari tubuh kita ini, dari hati kita ini, rindu lawan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, ada kadang dari kita itu memikirkan sebelum tidur itu rindu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada sedikit dalam diri kita, dalam hati kita, dalam diri kita tidak ada seperti itu, ini yang menjadikan iman kita menjadi lemah. Ya. Bagaimana iman itu menjadi lemah, bahkan merosot selalu, karena kurangnya kita, atau sedikitnya kita, atau bahkan tidak ada di dalam hati kita rindu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritakan dalam salah satu kitab itu ada sosok perempuan mengadu kepada ulama, nangis. Mengadunya itu, menyambatnya itu, menangis. Bu, jangan bicara lah bu. Bu, dengerin bu. Ada binian bu. Binian pelakian bu. Lakin beginian bu. Alhamdulillah. Ada binian nih bu, datang lawan ulama bu, datang kepada ulama, bercerita, menyambat, mengeluh. Ya Syekh, mundu salasa ayyam ma'ara Rasulullah. Saya sudah 3 hari kada melihat, kada bermimpi menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuannya bu, berkelas bu. Ini wanita yang bermartabat. Binian yang bermartabat itu bu, yang berkelas bu, bukan yang di tangannya banyak emasnya bu. Bujur bu. Binian yang berkelas itu bu, bukan yang ada di tangannya ataupun di lehernya banyak dari emasnya. Kadang-kadang ada orang perempuan itu, binian itu yang menjadikan dianya berkelas itu kalau punya banyak apa pak? Hah? Emasnya pak, bukan banyak emasnya pak. Ya. Kalau punya banyak emasnya berarti banyak lakiannya dong. Ya. Bujur bu. Itu sebagian dari orang binian, kelompok binian yang kehidupannya itu glamor. Topian glamor pak. Orang Banjar glamor bilang apa guru? Hah? Orang Banjar. Ya. Nah. Tahu pian glamor, tahu kah? Apa glamor itu? Gaya hidupnya itu tinggi. Ya. Padahal banyak utangnya. Bujur kada? Ada orangnya kada nih? Gaya hidupnya tinggi tapi banyak utang. Gaya hidupnya tinggi, suruh bayar utang sulit, bahkan kada mau bayar. Ada yang punya banyak utang kah? Mudah-mudahan utangnya lunas. Yang kada amin kada lunas. Ya.
Glamor itu, glamor binian seperti itu Pak kadang-kadang Pak. Makanya Pak kalau pian punya binian seperti itu Pak, ya banyak-banyak pian harus mengatakan Astaghfirullah Rabbal. Susah hidup pian Pak. Karena kenapa? Gaya hidup. Punya teman, cincinnya semua, tangannya ini banyak cincinnya. Belum lagi apa namanya ini? Tangannya ini, masya Allah, apa namanya, emasnya itu luar biasa. Cukup Bu pakai yang kecil tapi harganya 500 juta. Bujur Pak. Jangan pakai yang ganal tapi ya harganya 10.000. Ya, buat apa gaya hidup? Kalau pian pengen tahu Bu, kalau pengen tahu glamornya perempuan, pian simak ini kisah. Dan ini memang harus diceritakan di kalangan binian-binian. Betul ada? Wajib diceritakan di binian-binian. Nah, biar binian ini kada senang lagi dengan gaya hidup biasa-biasa saja, yang ada dinikmati, yang kada ada disyukuri. Betul ada? Bukan yang kada ada dicari. Akhirnya lakiannya hutang sana, hutang sini, tagihan sana, tagihan sini. Akhirnya hutang offline juga hutangnya online. Sekarang kan hutang kan banyak, bisa offline juga bisa online. Gimana tuh hutangnya seperti itu? Hutang offline itu secara langsung. Ya, ada sekarang Bu hutang online. Namanya apa? Apa? Ya gitu deh. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita hutang, mudah-mudahan kita bisa membayarnya, amin. Offline hutang, secara langsung sama temannya hutang. Ada juga yang hutangnya online. Ya. Kalau offline datang ke pegadaian-pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru banyak masalah. Pergadaian, kalau pian lihat tulisannya kan, di sini ada pergadaian lah. Ada pergadaian nggak di mana Pak? Desa apa? Pundu. Iya. Di Pundu ada pergadaian nggak? Kalau pian lihat di pergadaian mengatasi masalah tanpa masalah, padahal sumbernya masalah. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, dengerin nih Bu. Ada binian Bu menangis Bu. Datang ke syekh guru di kalangan itu, ibarat pian datang ke guru masjid kita nih. Insya Allah. Datangnya bukan pengen dikawinin, bukan. Ya guru lah. Nah, maaf guru lah. Mudah-mudahan beliau panjang umur insya Allah. Kalau binian sekarang datang ke guru minta apa? Minta apa? Minta dikawinin. Ini biniannya Bu mengadu menyambat lawan guru-guru. Ulun sudah 3 hari kada mimpi Rasul. Ulun sudah 3 hari kada bisa mimpi Nabi Muhammad. Lantas si guru, jar orang Banjar itu takajud, terkejut. Pian 3 hari kada mimpi Rasulullah. Iya tuh. Memangnya pian mimpi setiap hari Rasulullah? Nggih. Ulun hampir setiap malam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong guru, ulun hendak pengen solusi. Ulun pengen jalan keluar hingga ulun ini bisa kawak lagi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pian Bu kalau sudah mimpi Rasulullah Bu. 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 Bu.
kalau sudah mimpi Rasulullah, pian gak mau lagi gaya hidup glamor, gak nafsu. Orang kalau sudah mimpi Rasulullah, gak nafsu lagi berpenampilan seperti penampilannya orang sugih, biasa-biasa saja, karena tidak ada keindahan, tidak ada kemuliaan selain bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika ditanya oleh gurunya tadi, nangis ini, bininya nangis ini, dikira ditanya, pian kehilangan suami kah? Ya, pian dicerai oleh suami jadi janda kah? Ya, pian kehilangan mas pian kah? Kada. Wahai guru, ulun menangis seperti ini karena ulun 3 hari sudah kada mimpi Rasulullah. Ulun setiap harinya, setiap malamnya mimpi Rasulullah. Wahai guru, ulun pengen solusi jalan keluar. Apa yang harus ulun lakukan? Karena binian ini bu, hatinya bersih. Orang kalau sudah hatinya bersih pak, tidak ada kebencian dengan orang, tidak ada kebencian dengan ulama, tidak benci dengan habaib, maka cepat dirinya akan mimpi Rasulullah SAW. Tidak ada sejarahnya seseorang itu mimpi manusia yang bersih, mimpi manusia yang suci, selama di dalam dirinya ada kebencian dengan orang, gak mungkin dia. Jujur ada? Jujur ada? Selama pian menyimpan kebencian, kedengkian dengan orang lain, siapapun itu orangnya, jangan harap kita bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang bersih, manusia yang suci, luar biasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, memangnya pian apa yang pian lakukan hingga pian ini bisa mimpi kawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam pian? Nggih guru, ulun kada lepas bermimpi, kada lepas bersolawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit ya, ulun bersolawat 25.000 kali setiap malam. Ulun bersolawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ulun alami sekarang, 3 hari ini jadi hari terparah saya. Ini hari yang menyedihkan kepada saya. Kalau kita ini pak, hari sedihnya kita kalau apa pak? Kalau gak ada punya uang, sedih. Bujur gak ada? Bujur gak ada bu? Kalau gak ada punya uang, sedih. Ya, anaknya sakit, sedih. Suaminya meninggal, sedih. Itu kita, karena kita tidak tahu keistimewaan dunia dan akhirat, tidak tahu. Tapi mereka orang-orang yang mengenal manusia yang bersih, mengenal manusia yang suci, yang diinginkanlah adalah sosok tercintanya, manusia yang dicintainya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka gurunya tadi yang disambatin tadi, yang diceritakan tentang keluhannya tadi, mengatakan, coba tambahkan lagi sholawatmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya 25.000 kali, pian tambahkan menjadi 30.000 atau bahkan 35.000 dan bahkan selebihnya.
Sehingga dilakukan mengambil tasbih, ya, karena dulu kan tidak ada namanya tasbih digital, ya, adanya tasbihnya, ya, biasa terbuat dari biji-biji kurma yang dilubangin, kemudian dimasukin dengan benang, kemudian dikumpulkan hingga dijadikan menjadi apa? Dijadikan menjadi tasbih. Ya, ada yang dibuat sampai 1000, seperti tasbihnya Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad itu 1000, ya, dari kayu besarnya seperti ini. Ini perempuan akhirnya membuat, ya, tasbih dan disolawatkanlah beliau, bersolawatlah beliau, menambah lagi solawatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang bersih, dihindarkan daripada penyakit-penyakit hati, menghadap kiblat. 30.000 dia selesaikan, bahkan lebih di malam pertama, malam keduanya, malam ketiganya didatangi lagi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga datang lagi kepada gurunya, wahai guru, alhamdulillah, ulun sudah hari ketiga, malam ketiga ini ulun selesaikan salawat ulun, dan alhamdulillah malam tadi ulun berjumpa dengan sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kawak berjumpa dengan Nabi lah, ya. Kalau sudah berjumpa dengan Nabi, itu kita tidak ada gairah lagi dengan dunia. Menurut kita itu dunia itu sepele, gak ada artinya. Karena kenapa? Kita bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sudah mimpi Rasulullah, dengan berjumpa Rasulullah, meskipun di dalam tidur kita, di mimpi kita, pasti suatu saat kita akan bertemu langsung sosok zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayaroni fi yaqodah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang sudah bermimpi kepadaku, melihat wajahku dalam mimpinya, maka suatu saat dia akan bertemu langsung denganku, yaitu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmatnya Bu kalau orang seperti itu. Kira-kira Pak, kalau pian punya binian seperti itu, senang Pak ada pian Pak? Senang gak ada? Pengen gak ada punya binian seperti itu? Pengen gak ada Pak? Luar biasa Pak. Punya binian waliyah, ya, wali ini Pak, nggak mesti jadi laki-laki Pak. Perempuan Bu juga bisa jadi waliyah Bu, ya. Yang laki bisa jadi wali, yang perempuan juga bisa menjadi waliyah. Siapa? Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kedudukan tinggi di hadapan Allah Ta'ala itu ada dari mereka yang banyak solawatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sekali-kali kita itu meremehkan solawat. Jangan sekali-kali kita anggap solawat itu sepele. Ya solawat aja, jangan. Banyak dari ulama-ulama yang berkat solawat itu tadi, dia bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ulama ataupun dari kalangan perempuan-perempuan, dari kalangan wanita-wanita yang banyak sholawatnya hingga dikarunia yang begitu besar, makom yang begitu tinggi. Berkat apa? Berkat sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita makin senang bersholawat.
Ya. Tanda seseorang cinta dengan Nabi. Ciri-ciri orang cinta dengan Nabi yang pertama adalah apa? Memperbanyak menyebut namanya. Kalau kelas kita ini, kelas ulun lawan pian ini, kalau 100-200 itu menyedihkan, Pak. Ya, pian saja kalau fokus di sini, daripada kita ini ngelihat kanan kiri, ada orang tidur, ada orang bengong, ada orang yang maulitan mulutnya mangap gini, ada yang nggak tahu pikirannya kemana, ada yang main HP nyekrol Instagram, nggak ambil tasbih pian goyangkan tasbih Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa pian nggak bangun dari majelis ini, pian sudah bersalawat 1000 kali sejam sudah. Ya, tapi memang kita ini saat ini ya gitu, terlalu sibuk ya dengan melihat keadaan orang sekitar kita. Ya. Padahal di majlis yang ngapain juga, sambil mendengarkan maulid, sambil mendengarkan qasidah yang dilantunkan, pian ambil tasbih, atau mungkin di kantong kita ini ada tas yang ada roh ahlul hisab, sahibul hisab. Ini parah orang seperti ini. Bojol ada. Kira-kira di kantongnya kalau ulun takun berapa orang yang punya tasbih? Mungkin berapa orang saja. Atau enggak ibu-ibunya deh. Kira-kira Bu di tasnya ada tasbih apa gincu, Bu? Tahu pian gincu? Lipstick. Bu. Di tasnya ada lipstick apa tasbih? Lipstick. Kurang ajar pian, Bu. Loh, pian jangan meremehkan tasbih. Tasbih ini mempunyai keutamaan yang tinggi. Ya, meskipun digoyangkan tasbihnya, meskipun kada diletakkan di kantong, tapi lebih afdol juga apa? Lebih afdol juga kalau pian apa? Pian goyangkan, nah, sambil pian lihat guru masjid, guru bungas kita ini lah. Ya, pian lihat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Goyangkan. Ya Rasulullah syafa'a, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, Sayyidi Rasulullah. Tapi ngantuk, tidur. Ngelihat orang ya gitu-gitu aja orangnya. Mending kalau yang dilihat ya ulun kayak ganteng kayak gini nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau lihat guru kita, Guru Abdul Majid Bungas, nyaman. Kalau yang dilihat seperti pian-pian ini apa yang dilihat? Lebih baik apa? Lebih baik salawat. Ya, ini jangan sepelekan ini. Ini kayu biasa memang, tapi yang membawanya, apalagi yang menggoyangkannya. Bu, ini namanya apa, Bu? Lipstick. Kurang ajar ya, Bu. Apa namanya ini? Oi, apa namanya? Ulun takun siapa yang punya tasbih di mana di tasnya? Ulun umrohkan pian, Bu. Bayar sendiri. Bu. Di tasnya ada tasbih enggak? Enggak ada. Mana? Ana tasbihnya. Ya kan? Kita ini di tas kita nggak luput dengan kalau yang lakian rokok. Yang kedua HP. Kalau biniannya nggak lepas dari 3, bedak plus cermin
Jadi tempat bedak itu ada cerminnya, ya kan? Yang kedua gincu lipstick, yang ketiga apa? Ya, jangan sepelekan ini. Apalagi kalau pian bisa jadikan untuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya ulun heran, ada orang di majlis itu bengong itu, heran ulun. Kecuali yang bertabuh ini ya. Ya ini kan sambil khusyuk dari ulun lihat, masya Allah. Tapi yang ulun lihat ada orang yang sibuknya makan aja lah. Wadah makan terus. Kada kenyang-kenyang nih orang. Kan? Buah dimakan, wadah dimakan. Ada lagi orangnya apa? Ngantuk. Masya Allah. Ya, ambil tasbihnya bos. Ya, ini cerita nih Bu, pentingnya tasbih ini. Mungkin banyak beberapa itu ulun ungkap ini hadis ini. Memang hadis ini kedudukannya tidak sahih. Ya, tapi ini hadis mempunyai keutamaan karena kenapa? Ini hadis bila wasitoh, namanya hadisnya tanpa perantara. Alhamdulillah ulun setelah mendengar ini hadis, kalau nggak bawa tasbih berat ulun, atau ke tasbih ketinggalan beratnya luar biasa, kayak bebannya seperti ulun punya hutang. Setelah mendengar ini hadis, dan ini hadis disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Mustafa. Ya, namanya hadisnya Pak bila wasitoh. Dengar ini, yang bagian HP matikan HP-nya. Kecuali merekam, merekam nggak apa-apa. Ya, kalau nyekrol aja, lihat apa namanya postingan orang, sudah tutup dulu HP-nya. Ada hadis, ada orang Pak mimpi Rasulullah Pak. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasulullah. Ini semua temanya ini mimpi Rasulullah deh. Yang pertama tadi binian, sekarang lakian Pak. Biar lakian nggak ada? Kalian nanya, lakian nggak ada? Tahu dari mana biar lakian? Ya, lakian ada mimpi Rasulullah Bu. Di dalam mimpinya itu lakian ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu minka hadisan bila wasitoh. Ya Rasulullah, ulun hendak dapat hadis dari pian tanpa perantara, langsung dari mulut pian. Langsung dari mana Pak? Dari mulutnya sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uhaditsuka hadisan bi salasati ahadits. Aku akan beri engkau wahai fulan 3 hadis. Bila wasitoh, tanpa ada periwayatnya, langsung dari mulut ulun ke mulut pian. Enaknya ya. Nyaman gak ada ini? Nyaman gak ada? Dapat sabdanya Rasulullah, dapat hadisnya Rasulullah dari mulut sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sebutkan satu lagi, satu saja. Tidak udah 3-3-nya. Nanti tahun depan diundang lagi ulun sebutkan. Kalau diundang, kalau kada ya kada. Ya, satu saja. Karena ini penting ini. Ya, alhamdulillah ulun setelah mendengar ini hadis, nggak pernah ulun tinggalkan ini tasbih. Baik tasbih yang ini ataupun tasbih yang digital. Tapi kalau bisa dua-duanya pian bawa. Lebih mulianya lagi kalau pian punya tasbih dari seperti ini. Baik yang terbuat dari koka, kayu kauka, kayu ulin, kayu gahru kan ada kan tasbih dari kayu gahru kan macam-macam. Maka kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, manit takhoda subhatan zakiron kana aulam yakur. Barang siapa seseorang yang memakai tasbih atau punya tasbih
Bukan punya HP, punya lipstik, bukan. Punya apa, Bu? Tasbih. Dzakiron kana aulam yadhkur. Dipakai atau kada dipakai, ditaruh mana, Bib? Diletakkan di kantongnya nah. Atau diletakkan di lehernya. Bukan dukun ini. Ada orang mengatakan ada orang mengatakan kalau pakai tasbih di leher dukun. Siapa, Bu? Itu dukun dari Pundu itu. Ya. Atau diletakkan di motornya, diletakkan di mobilnya. Dzakiron kana aulam yadhkur. Dipakai berzikir, ya alhamdulillah, atau disimpan di kantongnya, atau dibawa kemana-mana tasnya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kataballahu ta'ala adzakirina lillah. Maka orang tersebut ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah, menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lakian ada tasbih ada ini? Mana coba lihat ini. Berapa orang ini? Berapa orang? Siapin umroh. Nanti daftarnya sama Ustaz Fatullah ini. Ini Ustaz Fatullah ini punya travel ini. Ya kalau belum nggak bisa itu kian daftar sama beliau ini ya. Nanti tinggal beliau totalan lawan ulun nanti beliau ini ya. Nah, jadi yang belum punya tasbih rugi benar. Beli tasbih. Ya, beli apa, Pak? Beli tasbih. Dzakiron kana aulam yadhkur kataballahu ta'ala al-dzakirina lillah. Maka ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah seperti orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini kalau kada berzikir ditulis menjadi orang yang berzikir. Gimana orang berzikirnya? Gimana kalau dia mulutnya basah dengan berzikir? Lebih lagi mulutnya basah menyebut sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bib ulun pengen menghafalkan atau ulun mengamalkan sholawat yang singkat. Ada kada, Bib? Ulun kasih ini ijazah pian. Mau kada ini ijazah ini? Mau ada? Ini namanya sholawat al-Aidrusiyah, Guru. Ya, sholawat al-Aidrusiyah yang biasa dibaca oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Kakek ulun, kai ulun. Ya, kaiknya Habib Neon. Ya, namanya sholawat al-Aidrusiyah. Ya, jangan merekam ya, yang merekam bayar. Ya, silakan nggak apa-apa. Halal. Gak apa-apa, rekam aja kalau nanti tinggal pian transfer ke ulun nanti. Namanya sholawat al-Aidrusiyah, singkat padat ya. Cukup pian sebelum memulai sholawat pian katakan apa? Innallaha wa malaikatahu, apal semualah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian baca apa? Allahumma sholli alaihi, 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 Allahumma sholli alaihi. Gitu saja. Mau 100, mau 1000, 2000, 3000, 1 juta, enggak apa-apa. Pokoknya dimulainya dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian apa, Bet? Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Kok enak dapat itu? Alaihnya kemana? Ke Muhammad, kepada Rasulullah. Tapi diawali dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini jangan sampai kalau dibaca mau 100 kali, 200 kali. Ya, ini ulun ijazahkan ijazah ini kepada pian berataan di dalam majlis apa namanya ini, Guru? Majlis Al-Punduwiyah. Raudhatul
Raudhatul Amin Al-Mustafa. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Katakan qabilna ijazah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang paling penting. Jangan sampai bulan Maulid sebentar lagi akan selesai, kita enggak bersolawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hina kita. Karena Rasulullah di hari kiamat itu mencari umatnya satu persatu. Baik umatnya yang terjebak di dalam neraka atau di dalam posisi apapun dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulun lawan bian, bahkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Biar apa? Untuk menyelamatkan umat-umatnya, meskipun di dalam hatinya ada satu butir iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithqala dzarratin minal iman, satu butir saja imannya pernah beriman dengan Allah, diselamatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada lisan kita basah untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini Allah taala tambah cinta kita terhadap Rasulullah. Berkahnya majelis ini Allah Subhanahu wa taala tambah kerinduan kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan yang paling efektif, salah satu jalan yang paling mudah adalah seseorang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini, perjumpaan kita di malam hari ini kelak akan berjumpa kita lagi di surganya Allah, di surga yang paling tinggi, Firdausul A'la, bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Astaghfirullah Rabbal. Ayo sama-sama. Astaghfirullah. Ayo yang nyaring semuanya, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Ayo Bu, sama-sama Bu, minta ampun kita kepada Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang tua kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa-dosa kami semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah. Astaghfirullah. Khata, ayo yang nyaring lagi. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, hapus kesalahannya ya Allah, hapus kesalahannya ya Allah, hapus kesalahannya ya Allah. Ya Allah, kami panjatkan di tempat yang mulia ini, di dalam majelis yang mulia ini. Ya Allah, panjangkan umur guru kita, Guru Abdul Majid. Beri keberkahan kepada beliau dan keluarganya, berkah habaib-habaib yang lain. Ya Allah, muliakan kami semuanya. Ya Allah, jangan sampai ada dari kami yang masuk neraka. Masukkanlah kami semua dalam surga-Mu.
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Salawat sallallahu ala Muhammad. Dinikmati sambil rindu terhadap Rasulullah. Ya Rasulullah. Salam yang nyaring sallallahu pastikan kami bisa berjumpa Nabi Muhammad di surga. Pastikanlah kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pastikan kami bisa melihat, menatap wajahnya Nabi Muhammad dalam surga-Mu ya Allah. Apa indahnya masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Apa mulianya surga jika tidak ada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pastikan dari kami semuanya masuk surga dan kami bisa menatap wajah Nabi Muhammad, lebih lagi bisa mencium tangan Nabi Muhammad, lebih lagi bisa memeluk tubuh Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Engkau wahai Rasul, mati-matian engkau membela kami, mati-matian engkau mendoakan kami. Kau rela engkau diancam, kau rela engkau dipukuli demi kami, tapi kami justru banyak maksiat. Justru kami banyak maksiat kepadamu ya Rasul. Banyak kita menodai Rasulullah, banyak kita memberi kabar tidak baik terhadap Rasulullah, dan Rasulullah sedih melihat kita, sedih melihat kita, sedih banyak dari kita yang tidak sholat, sedih melihat kita yang meninggalkan sholat, sedih dari kita yang masih meninggalkan sholat, sedih dari kita yang masih meninggalkan sholat. Rasulullah, kami merindukanmu ya Rasulullah. Datanglah dalam mimpi kami, datanglah dalam mimpi kami ya Rasul, datanglah dalam mimpi kami ya Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya Allah minta maaf, ada salah baik kata-kata atau tingkah laku, kurang ajar, kurang adab, kurang sopan, khususnya dengan guru kita Guru Abdul Majid, juga para habaib yang lain ya. Udah minta maaf, minta rela, relakan kita, minta halal, minta ridhonya. Mudah-mudahan seperti kita kumpul di sini, di dunia ini, di majelis ini, kita kumpul lagi di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Allah sampaikan. Walau bisa minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih pada guru kita. Alhamdulillah Sidin telah mendoakan kita. Insyaallah Sidin amat dekat hubungan dengan Datuk Sidin. Dan insyaallah hajat kita qabul di dunia wal akhirah. Dan segala perkara apapun yang Sidin sebutkan, mudah-mudahan sejak malam hari ini kita berusaha terus tidak lagi menyakiti Habibul Mustafa SAW. Ayo kita tegakkan syariatnya, ayo kita hidupkan sunnahnya, tuntutlah ilmunya, yang berdoain lebih diutamakan agar kita bisa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perhimpunan kita malam hari ini perhimpunan yang akan membawa perubahan kepada diri pribadi kita. Setidaknya mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan rasa benci dengan siapapun, terkhusus dengan zuriatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, demi Allah, jikalau tidak ada lagi zuriatnya Rasulullah, bumi ini akan Allah hancurkan. Hari kiamat itu akan tiba. Tanda besar hari kiamat itu diangkatnya zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita masih kenal bahkan dekat dengan mereka, cuma jaga akhlak dan adab. Jangan sampai kita tidak punya akhlak dan adab kepada mereka. Mudah-mudahan semua hajat kabul, urusan apapun dilancarkan, Allah diberi rezeki yang banyak lagi halal, anak zuriat dari orang saleh wa salihah min ahli taqwa, berkumpul di dunia, berkumpul pula di negeri akhirah, berkat maulid Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat Rasulullah, dan berkat seluruh guru-guru kita, diwafatkan ke semua kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru kita, habib kita, agar Sidin diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, qabul hajat Sidin nonggonal, dan selalu mendoakan kita agar kita bisa ruyah dengan Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Sidin di dalam perjalanan meneruskan perjuangan Rasulullah dimudahkan, dilancarkan dan seterusnya, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rombongan. Banyak terima kasih, ampun maaf, minta rela dunia akhirah biniyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل